Oke, baik ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Malam, Pak. Selamat malam ya. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini ya kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini ya. Sebelumnya ini saya matikan dulu ya ini ya. Oke ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya ya kalian udah melihat atau menonton ya video-video perkuliahan yang telah saya sampaikan ya secara online. Nah, pertemuan hari ini saya ingin menginformasikan kembali atau men-sharingkan kembali ya beberapa hal yang terkait dengan materi elektronik commerce ya. Jadi nanti hasil akhir atau output dari mata kuliah e-commerce ini kalian itu bisa membuat sebuah website yang berisi produk atau jasa yang kalian tawarkan ya. Di semester-semester sebelumnya kan kalian sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan ya. Jadi kalian sudah membuat sebuah perencanaan ya, minimal perencanaan atau proposal bagaimana cara membangun suatu usaha. Nah, tetapi belum di-online-kan ya. Nah, di mata kuliah e-commerce ini ya, produk dan jasa yang rencananya akan kalian jual atau misalnya kalian yang sudah punya usaha, nah ini bisa di-online-kan melalui website e-commerce. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui ya bahwa tujuan produk dan jasa yang dijual melalui media online ya atau digital, yaitu tujuannya bagaimana produk itu ya, produk dan jasa yang dijual itu mampu memposisikan dirinya salah satunya itu di search engine ya atau SEO, search engine optimization ya. Nah, ini sekedar mengulang, search engine optimization itu apa-apa saja sih yang termasuk dalam SEO? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu SEO itu apa-apa saja? Yang paling familiar digunakan, yang paling sering kalian gunakan, apa saja sih? Ayo. Shopee, Pak. Itu ini apa? Marketplace. SEO, search engine optimization. Facebook, Pak. Kan, enggak apa-apa ya, jawab aja enggak masalah. Google ke, Pak? Ya? Google, Pak. Nah, Google ya. Ya, Ya, benar. jadi search engine itu ya kan, saya share screen. Ini kelihatan ya. Search engine itu kan ada Google ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Ada Google, kemudian ada apa lagi? Safari. Opera, Pak. Nah, jadi harus paham dulu nih ya. Yahoo ya. Nah, ini SEO ya, namanya search engine optimization atau mesin pencari ya. Ada Yahoo, ada Google ya, yang paling kalian sering gunakan kan biasanya Google ya. Kemudian ada lagi Bing ya. Nah, Opera Mini, Pak. Bing juga sama. Nah, kalau yang tadi disebutkan ya ada Opera Mini, ada Safari ya. Itu namanya browser kan, web browser. Nah, jadi kita harus bisa bedakan yang mana SEO. Kalau SEO itu mesin pencari. Contohnya tadi ada Google ya, Bing, Yahoo. Kalau web browser itu yang kalian biasa sering gunakan kan ada Google Chrome ya, Mozilla Firefox, ya kan, kemudian Safari ya. Safari kan biasanya digunakan Mac ya, Macintosh, kemudian apa lagi? Linux tuh Opera Mini ya biasanya ya. Nah, kalau sistem operasi apa saja yang kalian tahu? Sistem operasi. Windows. Nah, Windows ya. Jadi itu harus dipahami ya. macOS. Android ya, Windows, Android. macOS. iOS.
Ya, iOS, Macintosh gitu ya. Nah, itu salah satu sistem Linux juga ya, sistem operasi. Makanya ada tadi Google Chrome, ada Mozilla ya kan, kalau Google ya kan, ya Google ya, produknya Google, kemudian Mozilla, miliknya Ponix ya. Kemudian ada kalau Opera Mini web browser-nya itu punyanya Linux ya kan, kalau Mac Macintosh kan Safari ya. Nah, kemudian kemarin kita udah bisa melihat jumlah pengguna internet dunia. Nah, kalau kalian nanti pengen mengupdate seberapa banyak sih jumlah pengguna internet dunia ya, sebelum kita masuk tadi SEO tadi ya, bahwa SEO itu kenapa orang itu berlomba-lomba ya kan menempatkan kalau produk dan jasa yang di-online-kan di website ya, dalam hal ini itu ditempatkan di posisi paling atas ya. Nah, itu misalnya nih kita coba Google ya. Nah, jadi memang website ya apapun yang namanya konten digital ya, itu memang harus selalu didiseminasikan ya, dipromosikan ya keyword-nya sehingga dia bisa mencapai posisi SEO tertinggi. Misalnya nih, kalau misalnya mencari keyword dengan marketplace gitu ya, marketplace marketplace terbaik. Nah, marketplace itu ada apa-apa saja sih? Shopee, Tokopedia, Shopee, Tokopedia, Ya, macam-macam ya. Lazada, IDIQ, Bukalapak. Facebook. Ya, itu marketplace ya. Marketplace baik. itu bedanya apa? Ya, bedanya itu apa marketplace dengan yang lain? Kalau marketplace itu sistemnya pakai escrow ya, pakai rekening bersama. Artinya ada pihak penjual ya, pihak pembeli, kemudian juga pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu sebagai yang memediasi transaksi ya. Jadi aman marketplace. Beda dengan yang sistemnya B2C ya. Kalau B2C itu kan langsung produsen atau penjual langsung ke konsumen. Contohnya kalau Lazada ya, Lazada juga ada marketplace ya. Atau Bineka, bineka.com ya, itu langsung ya dari produsen menjual ke konsumen. Itu B2C. Nah, sama Kalau juga Kaskus, Pak, ya, kalau Kaskus itu dia mirip dengan OLX ya. Ya, sistemnya itu jual beli online atau iklan baris. Nah, itu bedanya kalau yang B2C tadi seperti yang Kaskus ya, OLX. Nah, tidak ada jaminan ya atau keamanannya itu beda dengan yang marketplace. Karena kan sama ya seperti misalnya kalian di Facebook itu misalnya di Pontianak Informasi ya kan, atau marketplace di Pontianak Informasi ya. Nah, penjualan itu kan langsung ya. Jadi ada orang yang menjual, kemudian kalian langsung bertemu ke orangnya yang menjual barang, kemudian melakukan transaksi ya. Nah, sekarang kan modus-modus kejahatan sangat banyak sekali ya. Kalau misalnya bertemu langsung kita tidak tahu ya apakah aman atau tidak ya, atau misalnya kita mentransfer dahulu uang kita, kemudian kita mengunjungi tempatnya ya, mungkin ada penipuan dan sebagainya. Nah, beda dengan marketplace. Kalau marketplace kan konsumen itu mentransferkan uangnya ke pihak ketiga. Contohnya misalnya di Tokopedia atau Shopee. Nah, penjual itu tidak langsung mendapatkan transfer, tetapi ketika barang sudah dikirim ya sampai ke tangan konsumen dan konsumen melakukan penyelesaian proses dan penilaian review, maka pihak ketiga tadi ya istilahnya sebagai rekening bersama mengirimkan uangnya ke ya uang yang ditransfer pembeli tadi ke penjual. Ya, begitu dan seterusnya. Nah, jadi memang saya harapkan itu kalian tidak hanya menjadi pembeli ya. Ya, tetapi juga kalian juga bisa tuh memasarkan produk dan jasa yang kalian tawarkan itu di marketplace. Jadi banyak sekali channel yang bisa kalian jual ya di Facebook, kemudian di Instagram, ya di Facebook kan bisa diiklankan ya. Walaupun ada yang berbayar ya, kemudian lewat YouTube ya, kemudian yang tadi lewat marketplace ya, buat akunnya, buat akun Lazada, buat akun Shopee ya, buat akun Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Nah, makanya di sini berlomba-lomba ya untuk meningkatkan posisi atasnya. Nah, ya. Misalnya kalian mencari
Kita tidak perlu contohnya marketplace ya. Misalnya kita pengen cari artikel misalnya tentang riset lah ya, riset tentang misalnya pemasaran atau e-commerce gitu ya. Nah, ini yang muncul di sini. Nah, ada jurnal, ada ini ya, macam-macam ya. Nah artinya keyword ini paling sering dicari ya dan yang paling sering dikunjungi itu ini ya. Nah, jadi semakin orang itu banyak mengunjungi web ya, website apapun ya, bukan hanya website e-commerce atau yang sifatnya penjualan, tetapi juga bisa berupa portal berita ya, universitas dan sebagainya itu maka semakin sering dibuka ya, semakin banyak konten yang diseminasikan baik melalui promosi Facebook, ya, YouTube, kemudian Instagram dan sebagainya maka akan berpengaruh ke posisi di Google ya sebagai SEO. Nah, semakin banyak dicari artikel tersebut atau produk tersebut ya atau jasa tersebut, maka akan semakin berada di posisi atas. Dan produsen inilah yang membuat keyword-keyword yang unik ini ya. Membuat keyword-keyword yang unik supaya ya kan pengunjung, visitor atau pembeli ya. Nah, itu ketika mengetikkan keywordnya di SEO, maka harapannya muncul di halaman teratas itu website atau portal mereka ya. Nah, kan sangat jarang sekali kan kalau misalnya kalian mencari yang paling sederhana ya, mencari artikel, ya kan, mencari artikel misalnya ketikkan artikel apa ya atau tugas tentang apapun, misalnya tugas tentang perbankan ya. Kan kita lihat ini masih kelihatan ya di bawah ya. Nah, ini kan kalian biasanya agak jarang ya untuk berpindah, nih saya besarkan, berpindah ke halaman-halaman berikutnya ya. Semakin jarang webnya dikunjungi, maka semakin jarang web itu dibuka ya atau dicari oleh visitor atau pengunjung. Nah, begitu juga di dalam marketplace. Nah, ini berlomba-lomba meningkatkan rankingnya ya. Nah, ada beberapa ranking ya, bisa kalian cek di Alexa. Pernah dengar Alexa nggak? Halo? Belum pernah, Pak. Belum. Ya. Kita lihat belum. ya. Ini ini ya namanya alexa.com ya. Nah, nih diklik ya alexa.com. Jadi kalau misalnya kalian nanti pengen mengetahui posisi urutan ya atau ranking website. Ini yang di Indonesia ya. Kalau yang global yang ini ya. Tinggal diklik saja nih the top 500 ya sites on the web. Nah, maka ini jelas ya Google itu jadi yang pertama karena paling sering dibuka ya. Kemudian YouTube juga ya kan. Ini secara global ya dan seterusnya. Nah, ini Facebook itu 7 ya, peringkat 7 ini secara global. Nah, sekarang kita lihat by country ya, Indonesia. Kita lihat Indonesia nih ya. Nah ini google.com ya, ini tetap berada di peringkat 1 ini untuk Indonesia ya, Okezone. Jadi penduduk Indonesia itu paling banyak mengaksesnya ini berdasarkan peringkat ini web-webnya. Nah ya, google.com, Okezone, youtube.com ya dan seterusnya nih. Nah, ini jadi bisa kelihatan ya. Yang paling banyak. Sekarang kita lihat kalau untuk marketplace ya, untuk e-commerce yang marketplace. Tokopedia.com. Nah, itu berada di posisi 16 ya. Berarti artinya lumayan sering dibuka ya Tokopedia. Kemudian Bukalapak. Nah, sekarang nanti kita bandingkan dengan brand index ya, top brand index. Ini Tokopedia nomor 1 ya. Bukalapak nah nomor 17. Ya, ini pesaingnya sama-sama nih marketplace. Kemudian Zoom. Ya, ini baru-baru ini muncul ya. 1 tahunan terakhir, hampir 2 tahun terakhir ya. Nah, ini ya. Jadi kalau Zoom itu sebenarnya dia ngetopnya bukan hanya pas pandemi ya, tapi Desember 2019. Nah, itu udah banyak yang pakai Zoom ya, termasuk saya. Nah, palingan kita kan kemarin waktu pandemi menggunakan Zoom tuh di awal-awal Februari atau Maret mungkin ya. Nah, padahal Zoom itu jauh sebelum itu di bulan Desember ya, tahun sebelumnya 2019 itu udah sering digunakan, sudah banyak yang membuka situsnya ya. Ini di peringkat 18. Kemudian ada Shopee ya.
Halo Dokter dan sebagainya. Nah, makanya kalau misalnya kita mungkin kok web itu kayaknya nggak terkenal ya, tapi ini membuktikan bahwa ini peringkatnya ya. Ini dibuat oleh Amazon ya, Amazon Company. Nah, Yahoo ini berada di peringkat 23 ya dan seterusnya. Kapan lagi Kemdikbud? Nah, Kemdikbud ya udah jelas ya. Ini pasti sering dibuka ya dan seterusnya nih JPNN ya, Binomo dan seterusnya ya. Nah, ini peringkat. Sekarang untuk melihat top brand index. Nah, kita buka lagi satu ya. Top brand index. Ya. Nah, di Alexa ini pun nanti kalau kalian punya website itu bisa dicek juga masuk peringkat berapa sih web kita ya, itu bisa dicek. Nah, sekarang kita lihat top brand index ya, top brand award. Kita bisa lihat di sini ya. Ada fase 1, fase 2. Nah, ini bisa juga jadi referensi ya, referensi mahasiswa ya atau kita misalnya sebagai penjual nantinya ya, produk dan jasa yang akan kita jual. Itu kita bisa cek di sini top brand index-nya ya. Top brand index dari pesaing ya. Nah, misalnya di sini karena ini marketplace kita contohkan misalnya Tokopedia ya. Tokped ya. Kita ketik Tokopedia di bagian search ya, kemudian kita klik find. Ya, kita klik find. Nah, maka akan muncul nih ya. Akan muncul top brand index untuk Tokopedia. Nah, sekarang kita lihat. Jadi nanti jangan salah lagi apapun nih ya. Misalnya mahasiswa yang pakai motor Yamaha mengklaim Yamaha paling banyak misalnya ya atau Honda paling banyak. Nah, ya. Lihat dulu di top brand index posisinya seperti apa. Nah, contohnya nih kalau marketplace paling enak belanja di sini, paling enak belanja di sini, lebih bagus di sini. Nah, tapi ini hanya bukan ini ya, tapi bisa menjadi referensi kita juga bahwa ternyata banyak sekali yang menggunakan platform-platform ini. Nah, tapi tentunya dilihat berdasarkan top brand index. Contoh kita lihat di fase 2 ya 2021. Itu yang peringkat pertama siapa tuh fase 2 tuh? Shopee ya. Di peringkat pertama ada Shopee, di peringkat kedua ada Tokopedia, di peringkat 3 ada Lazada. Kemudian yang ini ya. Nah, ini. Ya, kemudian ada Bukalapak dan Blibli ya. Blibli.com. Nah, itu ya. Nah, ini peringkat di fase 2 2001. Kalau marketplace itu memang biasanya keluarnya di fase 2 2021 ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Shopee 1, Tokopedia nomor 2. Nah, kita lihat tahun lalu. Tahun sebelumnya itu Lazada. Ya. Tahun kedua. Nah, peringkat kedua ya itu ada Shopee. Tokopedia di peringkat 3. Nah, ini menandakan ya, itu peringkat itu terus berubah. Jadi artinya cara orang bertransaksi ya, cara orang bertransaksi atau memilih untuk bertransaksi di suatu marketplace itu berpengaruh ya, faktor-faktor yang mempengaruhi untuk berbelanja di situ itu banyak sekali. Ya, contohnya di sini dari fase 2019 ya, Tokopedia ini sempat di nomor 3 ya. Kemudian di fase 2 2020 ini di peringkat 3 masih ya, ini sama tidak berubah. Nah, di tahun 2021 Shopee naik ya. Sementara Lazada jadi turun. Nah, yang awalnya Shopee di peringkat 2 itu bisa naik jadi peringkat 1. Nah, kita lihat sekarang perjalanan sebelumnya, ini 2019. Nah, kita lihat yang makin ke bawah. 2017 Shopee masih di bawah. Ya kan? Nah, ini untuk situs jual beli online ya, nanti dibedakan ya. Yang ini kan ada situs jual beli online, ada sepatu fashion tuh beda-beda ya. Nah, kita fokus ke situs jual beli online-nya. Nah, ini. Nah, dulunya 2018 Shopee di bawah. Di tahun 2017 malahan tidak ada ya. Nah, ya yang ini ya. Nah, ini situs jual beli online. Ya, enggak ada ya. Di tahun 2017 situs jual beli online itu masih didominasi oleh OLX. Ya kan, kalau dulu
berniaga ya, toko bagus ya. Ada toko bagus, kemudian ada berniaga ya, pernah dengar ya? Nah, itu sekarang kan dia bergabung menjadi OLX ya. Tapi sifatnya tadi iklan baris. Jadi si penyedia situs hanya menyediakan daftar atau list penjual ya. Nah, sedangkan untuk bertransaksi penjual dan pembeli langsung bertemu gitu ya. Nah, di situ yang ada kendala ya, ada masalah di sistem keamanannya. Jadi harus benar-benar dalam memfilter penjual ya atau kita melakukan transaksi. Nah, beda tadi dengan Tokopedia pakai sistem escrow atau rekening bersama ya. Jadi 2017 nggak ada nih Shopee ya. Pemain-pemainnya masih OLX, Lazada ya, Tokopedia, Bukalapak ini ya, Elevania. Nah, ini dulu nih. Kemudian masuklah Shopee di 2018 langsung ya di peringkat 3. Wah, itu ya. Mengalahkan yang tadi di posisi puncak. Sampailah ke atas ya. Akhirnya di posisi puncak Shopee. Nah, ini. Nah, kira-kira kalian kan pernah nih berbelanja di Shopee. Kira-kira apa sih yang buat dia ini bisa di peringkat atas? Kira-kira apa? Kalau kalian kan Banyak harganya, Pak. harganya, Promo, Pak. Iya, Pak. Transaksinya lebih mudah, Pak. apa Remaja lagi? Apple, Pak. Pak. Promosinya, Pak. Promosi ya. Nah, Iklannya tuh Harganya mantap. Pak lebih murah. iklan. Apalagi? Sering Ya, apalagi? Pesanan lebih mudah, Pak. Oke. Banyak perang harga, lebih Pak. mudah Pak. lebih mudah ngasih kupon Oke, kan banyak ya. sering maksudnya. Makanya kan kalian kan belajar manajemen pemasaran kan kalau produk itu kan barang itu kan ada 4P ya, masih ingat ya? Produk, harga, Right. tempat, ya kan, dan promosi ya. Nah, itu paling dasar untuk barang ya. Kalau jasa kan ada tambah 3P lagi ya, ada prosesnya ya, ada people-nya ya kan, kemudian ada bukti fisiknya ya. Kalau jasa kan misalnya perbankan ya. Perbankan itu proses itu berpengaruh, misalnya kalian melakukan antri, kemudian pelayanannya, keramahan petugas, ya, kerapian petugas, penampilan petugas, ya. Nah, itu bisa dinilai semuanya, itu mempengaruhi kepuasan, mempengaruhi loyalitas, mempengaruhi keputusan orang membeli, gitu ya. Kemudian bukti fisik, halaman parkir, ruang tunggu, ketersediaan kursi, meja, ya, WC, kebersihan dan sebagainya, ya. Nah, itu kan ada 3P kalau jasa. Kalau barang hanya cukup 4P ya, yang paling umum ya digunakan. Ada produk ya udah jelas, produk yang ditawarkan Shopee itu ya bervariasi ya, diversifikasinya banyak. Kemudian dari segi harga tadi kan ada kan? Ya, itu ya. Itu semuanya strategi itu ya. Jadi bauran pemasaran 4P itu strategi pemasaran. Jadi ketika kalian nanti berwirausaha ya menjual produk apa atau jasa apapun ya, nah kita harus tahu nih produk yang kita jual tuh seperti apa ya, kualitas produknya seperti apa. Misalnya ini ada produk ya, ada ini namanya apa nih? Apa nih sini? Ada yang tahu ini apa? Aqua, Pak. Aqua kan? Gelas. Nah, Aqua gelas. Kenapa nyebutnya Aqua gelas? Karena mereknya Aqua, terus di dalam gelas. Ini bukan merek Aqua. Bukan karena itu Karena yang familiar top tuh main Aqua. Karena, Pak, dari dulu. Karena nama Pak udah terkenal Pak. Iya. Firstnya produk. Namanya sudah menjadi raksasa, Pak. Nah, pernah ingat STP kan? Segmenting, Targeting. nah proses. ya, targeting, positioning. Nah, ini proses positioning ya. Orang taunya aqua, padahal kan aqua tuh sebenarnya apa sih ini? Air mineral gitu ya. Iya kan? Air kemasan. Nah, air kemasan air mineral ya. Bukan aqua. Kalau air mineral kan banyak tuh mereknya, ada Aqua, ada Nestle dan sebagainya. Iya kan? Nah, kenapa sebut Indomie? Coba, Indomie. Indomie kan nama merek. Nah, itu artinya proses positioning perusahaan yang berhasil ya. Menanamkan merek di benak pelanggan, bisa dalam bentuk tagline, jargon atau slogan ya. Kalau biasanya mahasiswa beli Indomie ya kan, padahal merek Indomie itu merek ya. Banyak sekali mie instan dengan merek yang lain seperti Supermie, mie sedap dan sebagainya.
Begitu juga kalau misalnya minjam Infocus misalnya. Infocus itu kan nama merek ya. Barang yang sebenarnya apa? Itu proyektor ya. Infocus, Epson, Toshiba itu nama merek ya. Beli daya misalnya, padahal kan harusnya deterjen. Itu prosesnya seperti itu ya. Kalau misalnya ditanya apapun minumannya, langsung ingat pasti kan. Nah, apapun makanannya, minumnya, teh botol susu ya. Nah, udah proses positioningnya udah baik ya. Nah, ini ya peringkatnya ya. Nah, sekarang kalau misalnya kalau mau lihat motor gimana? Ini kan di marketplace. Misalnya kalau motor nih industri ya. Honda misalnya katakan. Diketik aja di atas ya. Nah, ini kalau mobil ya, ini kalau motor, ini beda-beda, baca lagi di atas ya. Nah, sepeda motor nih, ya kan? Kalau misalnya yang pakai Honda Beat, ya kan? Oh, berarti udah memutuskan dengan benar gitu kan? Nah, belum tentu sebenarnya ya, tapi setidaknya ini referensi ya. Oh, artinya memang banyak yang beli Honda Beat, terlepas dari bagus atau enggaknya, yang jelas dari Top Brand Index ini laporan untuk sepeda motor Matic yang paling banyak ya, yang paling banyak dibeli itu ya Honda Beat ya, Vario untuk merek Vario ya, untuk jenis Vario ya. Kemudian untuk brand Yamaha itu Mio ya. Kemudian Scoopy di peringkat 4 dan PCX dan seterusnya ya. Nah, kalau motorsport ini ya, CBR ya, Ninja, Fiction dan seterusnya ya. Di 2000 berapa ini? Ini masih fase ini ya. Fase 1, ini fase 1 2020 ya. Tahun lalu ya masih Honda Beat ya, masih ini tidak berubah nih ya. Tahun sebelumnya. Nah, ini tahun sebelum masih sama ya, kurang-kurang lebih ya. Tetap Honda Beat yang paling banyak ya, ini 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir loh ini. 4 tahun terakhir Honda Beat itu yang paling atas ya. Nah, begitu juga tuh berarti artinya kita bisa lihat, oh ternyata kalau tadi di situs jual beli online untuk marketplace ya, untuk marketplace tuh orang banyak membeli di Shopee. Nah, jadi itu menjadi peluang bagi kita sebagai penjual. Jadi kan kita tidak hanya sebagai pembeli ya, kita di Shopee juga bisa buat akun sebagai penjual. Nah, di situ kita juga bisa menjual produk-produk lokal yang kita punya ya. Nah, produk apapun itu kita bisa pasarkan di shopee.com. Makanya kalian ya sebagai pemasar itu tidak hanya sebagai pembeli gitu ya atau sebagai reseller boleh lah ya ngambilkan dari luar ya, kemudian nanti jual lagi boleh. Tapi kalian harus juga punya akun untuk menjual produk lokal kalian ya. Mungkin kan kalian kan di daerah masing-masing mungkin punya potensi-potensi atau peluang ya produk unik atau khas yang bisa kita manfaatkan untuk dijual ya. Bisa diberdayakan. Nah, ini menjadi acuan kita. Oh, ternyata di tahun ini Shopee yang paling banyak. Ya inilah ya 2 atau 3 inilah. Yang paling ini masuk top ya, 3 ini, Shopee, Tokopedia dan Lazada. Kemudian saya akan tunjukkan saya tepikan dulu ya. Ada yang mau ditanyakan nih sebelum saya lanjut sedikit nih? Enggak ada, Pak. Ada ya, belum ya? Nah, ini kemarin ya, udah sampai belum materi mengenai apa .com, .co.id? Udah belum ya? Udah, kayaknya. Pak. Udah ya? Udah, Nah, Pak. udah tahu ya singkatan dari .co.id ya, komersial ID ya. Itu khusus untuk perusahaan ya, .co.id, kemudian .com ya. Kalau untuk beli .com kan, .com itu tidak perlu syarat yang begitu banyak ya. Jadi tidak ada syarat kalau untuk membeli domain .com. Kalau .co.id itu harus mempunyai legalitas ya, badan hukum untuk .co.id. Kalau .com nggak perlu. Begitu juga dengan .or.id ya. Kalau .or.id artinya organisasi, ID-nya itu ID untuk Indonesia ya. ID untuk Indonesia atau etnik untuk Indonesia. Nah, itu harus menggunakan legalitas ya. Ada badan hukumnya. Kalau ORG itu enggak.
Kemudian apa lagi? .academic.id ya, kayak universitas ya. Tanya ini kan unmu.pnk.academic.id. Nah, ini ACID ini menandakan perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi untuk Indonesia. Nah, kalau Malaysia kan dia .my ya kan. Nah, kalau untuk Indonesia itu .academic.id. Nah, syarat untuk beli .academic.id apa? Ya, harus menggunakan legalitas juga ya, badan hukum universitas. Begitu juga kalau ingin beli misalnya PMI ya, pmi.or.id ya. Nah, di sini ada cara beberapa untuk membangun sebuah website. Pertama, kalian bisa membangun sebuah website itu dari blog ya. Blogger. Nah, ini membuat sebuah weblog gratis ya, ini tidak berbayar. Jadi ada yang dinamakan dengan alamat URL, tempat kita mengakses alamat website ya dengan domainnya ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan hosting ya. Hosting itu semacam server yang kita sewa ya, server yang kita sewa. Contohnya kalau di UM Pontianak itu punya server sendiri ya untuk websitenya ya, untuk jurnalnya ya, untuk perpustakaannya ya, dia punya server sendiri. Nah, server itu yang tidak boleh mati ya. Kalau misalnya servernya mati, maka data-data yang disimpan di dalam server tadi tidak bisa diakses ya. Secara sederhana itu server itu seperti hard disk lah ya. Seperti hard disk yang di-online-kan. Kalau laptop ya atau PC, hard disknya kan kalau dia komputernya mati, ya maka kita tidak bisa menarik data atau menampilkan data. Kalau server ya yang di-online-kan itu bisa diakses di seluruh dunia ya. Nah, contohnya tadi kalau UM Pontianak listriknya mati, kalau gensetnya tidak ada, ya servernya juga mati, kemungkinan kalian nggak bisa ngisi KRS gitu ya, nggak bisa akses web ya. Nah itu karena servernya mati gitu ya. Nah, beda dengan hosting. Kalau hosting itu sama juga dengan server, tetapi kita menyewa dengan vendor lain. Ya, kita menyewa dengan vendor lain. Jadi tidak membeli server sendiri ya, tidak membeli hard disk besar sendiri ya, tetapi kita menyewa ya menggunakan fasilitas vendor atau produsen lain ya. Nah, yang kedua menggunakan WordPress juga ada ya. Nah, juga bisa menggunakan WordPress ya. Nah, bagaimana cara membeli domain dan hosting ya? Ada banyak sekali cara untuk membeli domain dan hosting ya. Di rumah web bisa, di niaga hoster bisa ya, macam-macam. Nah, dalam contoh ini misalnya saya buka rumah web ya. Nah, kalian bisa buat menyewa hosting ya atau membuat web itu dengan membeli domain dan hosting yang ada di rumah web ya, rumahweb.com ya. Nah, di sini dia menyediakan hosting murah dan domain murah. Nah, contohnya nih, kalau misalnya kita pengen beli hosting ya, nah, dan domain, kita tinggal ketik saja di sini. Nah, misalnya kita cari yang ini yang per bulan ya, dia bisa yang kecil bisa ya. Nah, ini ada entry small, medium, large. Misalnya saya gunakan yang medium aja nih ya untuk contoh ya. Ini fitur-fiturnya unlimited space, unlimited traffic ya, unlimited email, unlimited domain ya, free Weebly site builder ya. Jadi ini yang dimaksud dengan Weebly site builder ini, kalau misalnya kalian beli di dalam hosting, penyedia hosting ya. Jadi bukan hanya ini, banyak sekali. Dia biasa menyediakan Weebly site builder. Fungsinya untuk menata website. Jadi tidak perlu lagi kalian dengan kemampuan programmer ya, atau untuk membangun sebuah web menggunakan HTML. Nah, itu tidak perlu terlalu memahami itu, kalian bisa memanfaatkan fasilitas Weebly site builder
ya. Nah, ini kalau udah beli yang paket ini gratis nih ya. Kemudian free SSL, medium dan seterusnya. Sekarang kita coba pesan ya. Nah, ini tinggal diklik saja kalian pengen beli domain apa ya. Apakah .id ya, .com ya, .net ya, .xyz ya dan seterusnya ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang kalau misalnya menggunakan .co.id ya, maka harus melengkapi syarat-syarat tertentu ya. Ini yang paling populer. Ya, contoh kalau tadi .academic.id itu untuk pendidikan. Ya, kalian nggak boleh pakai .academic.id karena banyak sekali syaratnya ya. Syarat penanggung jawab, kemudian SK Kemenkumham ya atau dari apa namanya notaris ya dan sebagainya ya. Tapi kalau .com itu gratis. Contoh misalnya mau apa namanya itu mendaftarkan satu domain misalnya. Misalnya saya buat di sini ya, UKM perbatasan misalnya. Saya search. Ini nanti kalian bisa coba-coba ya, sambil coba untuk ngecek-ngecek aja ya. Untuk mengecek domain yang tersedia. Kalau domainnya udah ada ya jelas tidak bisa ya, misalnya tokopedia.com ya. Atau venispredi.com itu udah ada, jadi tetap tidak ada dia di sini ya. Kemudian yang sudah ada tuh dia tidak bisa pasti. Dia nanti akan muncul tanda apa centang itu sudah digunakan. Nah, dalam contoh ini kosong ya, ini bisa dibeli nih. Nah, sekarang kita lihat nih harganya macam-macam nih. Yang paling murah apa? Online. Nah, ini murah nih. Ya. Harga spesial 95 untuk 2 tahun. Nah, kalau yang ORG ini agak mahal. Yang .com juga mahal nih ya. .id ini lebih mahal, 199 per tahun. Jadi sebenarnya ketika kita pengen membuat sebuah website yang agak profesional lah gitu ya, agak premium, itu sebenarnya tidak terlalu mahal ya untuk membuat sebuah website. Nah, kalian juga bisa memanfaatkan ini, bisa menjadi konsultan juga. Kan banyak juga di luaran sana yang ingin dibuatkan webnya, ya kan? Nah, kalian bisa menjadi konsultan untuk membantu membuatkan web pemasaran atau kalian nanti sebagai pelaku usaha nanti seorang entrepreneur juga ya ini bisa digunakan untuk mempromosikan produk dan jasa yang akan kalian jual ya. Jadi channelnya itu banyak kita menjual barang kita itu ya bukan hanya lewat web tetapi juga lewat media sosial ya. Media sosialnya macam-macam kan. Facebook, Instagram, ya YouTube sekarang ini kuat sekali ya. Kemudian pakai marketplace ya, Shopee, Tokopedia ya dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini banyak sekali ya yang paling murah .my.id. Nah, yang mahal nih .co.id. Nah, .co.id itu 300.000 per tahun mahal ya kan. Kemudian info ini masih lah ya. Ini harganya ada di sini. Nah, ini tinggal dipilih saja apakah yang populer. Yang populer ini atau promo ini artinya yang sedang promosi ya atau kalau yang populer itu yang paling banyak dibeli ya. Nih, saya klik populer ini yang paling banyak dibeli. Ada .com, .net, .rg, .id ya, xyz. Nah, ini tentunya domain kan berpengaruh juga kan. Ya kan semakin panjang domainnya juga makanya jangan terlalu panjang ya. Misalnya kita itu penjual kerupuk basah misalnya. Kerupuk basah khas apa misalnya? Kerupuk basah itu di mana ya? Ketapang ya? Kerupuk basah Ketapang. Kapuas dulu, Pak. Misalnya kan kapuas basah. Kerupuk basah khas kapuashulu.com panjangan, ya kan? Nah, dipendekkan kira-kira apa gitu kan yang unik. Tapi harus dicek di sini. Kalau misalnya udah ada berarti nggak bisa ya. Misalnya kita detik.com nggak bisa ya kan. Dan minimal dia 3 ya. Dia minimal 3 abjad. Nah, misalnya kayak olx.com gitu kan atau pmi.org.id minimal 3 abjad. Nah, tapi kan semakin ya di saat ini kan udah banyak sekali ya domain yang udah dibeli ya. Nah, artinya semakin kecil nih kesempatan untuk mendapatkan domain. Ada juga orang yang membeli domain itu untuk di parking saja, itu bisa. Ya kan misalnya kita tahu domain ini ke depan ya kan orang pasti pakai misalnya. Udah kita beli aja. Kita parking gitu kan. Parking itu kita beli tapi kita enggak kita isi kontennya dibiarkan aja. Nanti ke depan
Kita udah tahu nih peluangnya bahwa PT apa ya atau ada perusahaan tertentu atau organisasi tertentu pengennya kalau membuat website pakai domain itu. Wah, ternyata pas dia daftar di sini, ya kan? Pas dia daftar ternyata udah terdaftar atau sudah dibeli. Nah, kalau misalnya dia menggunakan domain lain nggak masalah. Tapi kalau dia pengen, wah saya pengennya domainnya sama. Gimana kalau misalnya coba dihubungi yang sudah membeli domain tersebut. Nah, akhirnya dihubungilah kita ya. Kita kan bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itu banyak dilakukan ya. Dulu saya juga seperti itu ya. Kita parking, kita beli. Nah, orangnya nggak mau, tetap mau pakai itu. Akhirnya yang tadi kita beli cuman 1 tahun, cuman 100 ribuan, ya kan? 2 tahun jadi 200 ribuan. Tapi pas nanti ketika orang itu butuh sekali dengan domain kita, ya kan? Dengan domain yang sudah kita beli kan nggak bisa didaftarkan ya, karena kan hanya bisa untuk satu orang saja berlaku ya. Maka kita bisa menjual harga yang lebih tinggi, misalnya sampai 2 jutaan ya, atau bahkan 3 jutaan ya, itu kan untungnya lumayan kan, padahal kita beli cuman 100 ribuan. Anggaplah 4 tahun 400 ribu ya, 4 tahun loh kan, nggak panjang kan. Dan dia bayarnya nggak mesti harus langsung, nah, per tahun aja bayarnya bisa ya. Nah, tapi itu butuh analisa yang tinggi lah ya untuk melihat kira-kira ini mana ya nanti pakai domain ini gitu ya. Nah, ini banyak ya, ada bisnis ya, ada macam-macam tuh domain tuh kan. Tapi makin aneh-aneh kan, kadang orang tuh berpikir nggak meyakinkan mungkin ya kalau domain-domain yang aneh-aneh gitu ya. Ini benar nggak websitenya gitu kan. Nah, tapi kalau dia .com gitu ya, .id ya kan masih enak ngelihatnya kan, .net. Ya, itu tapi tergantung kembali ke ini ya. Nah, ini ya Indonesia ya. Indonesia itu webid.co.id. School ID ya. School ID itu untuk sekolah. Nah, ini juga nggak bisa nih kalau misalnya kita beli perorangan gitu. Dia ada syaratnya. Kalau .com nggak ada syarat ya. Kalau .com nggak ada syarat, .id itu nggak ada syarat. Yang ada syarat itu seperti kayak .co.id ya. Ponpes.id ya, ini harus ada badan hukumnya. .academy.id ya, kayak universitas, or ID kayak PMI ya. Nah, ini school.id ini untuk sekolah ya. Nah, itu juga harus ada tuh ya, syarat-syarat legalitas atau badan usaha dari sekolah ya atau perguruan tinggi ya, dan seterusnya ya, masih banyak sekali. Dan ini harga-harganya, tinggal kalian cek saja di sini. Nah, misalnya kita coba ya, pilih satu saja. Ini misalnya saya pilih. Nah, ini harganya 135.000 per tahun untuk domain ukmperbatasan.com ya. Ini untuk privasi, ini boleh diaktifkan, boleh tidak. Ini sebagai untuk contoh aja ya. Lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Ini kategorinya, ini untuk proses seterusnya ya. Ini tulisannya hosting murah, kemudian ada paketnya small. Nah, kita pilih aja paketnya small ya. Ini yang didapat space-nya unlimited ya, unlimited traffic, unlimited email account ya. Nah, email account tuh kayak misalnya kalau kita sudah beli domain, itu nggak perlu pakai vendor lain. Misalnya kan kalian kan pasti punya @gmail.com, @yahoo.com. Nah, itu vendornya siapa ya? Gmail sama Yahoo. Nah, makanya kalian juga dapat email untuk akses Google Classroom kan, misalnya namanya tirta@unmuhpnk.academic.id. Nah, ya kan? @unmuhpnk artinya vendornya itu ya Unmuh. Ya, domainnya, makanya domainnya kan juga kalau kalian akses website kita kan www ya kan, atau http ya kan /unmuhpnk.academic.id. Nah, begitu juga kalau ini. Misalnya kalau udah beli ukmperbatasan.com, nanti emailnya bebas, misalnya bisa feni@ukmperbatasan.com, info@ nah ya, macam-macam. Nah, dan ini unlimited emailnya ya. Kemudian bisa 6 domain. Nah, jadi dalam satu hosting server yang kita sewa di sini, vendornya ini Rumah Web, yang tempat lain banyak ya, nanti bisa dicek, ada Niaga Hoster macam-macam. GoDaddy juga ada ya, macam-macam. Nanti tinggal dilihat yang harganya paling murah yang mana. Nah, kemudian ini ya dapat 6 domain. Jadi satu server, satu hosting itu bisa 6 domain.
Jadi bisa 6 domain yang berbeda ya. Tapi kalau misalnya kita beli domain lagi, kita harus beli lagi ya, beli lagi karena kan beda dengan yang ini kan, ini dapat satu aja nih. Nah, ini saya oke kan dulu ya. Backup tidak perlu ya. Ini saya kosongkan aja. Kemudian ini saya abaikan semua ya. Ini tambahan-tambahan jika pengen ya. Misalnya pengen banyak email kapasitas besar ya kita buat kayak gini ya. Apa nih? Hayati. Apa nih Hayati nih? Oke ya, udah saya mute bentar ya. Nanti kita ini lagi share screen lagi ulang ya. Nah ini ya, ini anggaplah saya abaikan saja. Ini tambahan-tambahan jika membutuhkan email kapasitas besar ya. Nama @UKM perbatasan. Kita ini udah dapat ya, tapi kalau dalam di sini ini udah dapat. Tapi ini jika pengen lebih besar lagi ya. Kemudian ini kalau tadi paketnya kita udah dapat basic 5 halaman. Nah, ini. Dia ada yang 10 halaman. Nah, 5 halaman, ada 10 halaman. Ya, ada yang bisnis tuh unlimited, tapi kalau makin kita pilih ini makin besar dia tuh. Nanti ininya makin besar dia. Ini belum berubah nih. Nanti kalau kita tambahkan dia berubah. Nah, dalam contoh ini kita pakai yang gratis saja, basic 5 halaman, paket dari ini ya. Nah, ini totalnya ya. Register domain ukmperbatasan.com plus ID protection 10.000. Nah, ini cuma 10.000 aja nih. Domainnya ini gratis kayaknya nih. Nah, yang bayar itu hanya hosting small. 17.000 per bulan. Setahun segini. Subtotal ini ya. Jadi dengan uang 250.000 enggak sampai 250.000 selama setahun ya, kalian bisa dapatkan sebuah domain dan hosting baru ya. Nah, ini. Contohnya gimana? Nih contohnya ya. Tetapi nanti yang UAS itu bukan ini ya, yang untuk dijadikan apa? Yang jadikan nanti penilaian ujian akhir semester itu kalian membuat web blog gratis ya. Boleh berbayar, boleh gratis, tapi yang dinilai nanti yang gratis ya, yang dari weblog saja. Yang kalian sedikit banyak harus ketahui HTML-nya ya, bahasa pemrograman ya, bahasa coding ya. Secara sederhana saja, basic-basicnya saja. Jadi anak ekonomi itu nggak perlu terlalu banyak tahu ya, tapi kalau misalnya nanti dipelajari silahkan saja ya. Nah ini contohnya ya, saya tunjukkan contohnya. Kalau misalnya nanti kalian sudah membeli, ini kebetulan saya belinya memang di rumah web ya. Nah ini contohnya nanti kalau kalian sudah beli hosting, nah ini biar kalian tahu nih, ya tampilannya tuh seperti ini, ya. Nah kita bisa lihat di sini, nih, coba dilihat di sini. Ada beberapa website yang aktif ya. Contohnya di arpelagraphics.com, ya, kemudian plpi.org.id, ibudiotomoacademic.id. Ya, ini kebetulan saya membantu ya mengelolakan web perguruan tinggi lain juga ada. Kemudian juga sekolah juga atau organisasi juga ada ya. Nah, sekarang kita coba yang ini ya, plpi.org.id. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya, kalau pakai domain.org.id berarti dia harus berbadan hukum ya. Ada SK Kemenkumham, ya ada KTP penanggung jawab, ada NPWP ya dan seterusnya. Ya, atau SK apa namanya? Akte notaris ya. Makanya bisa beli .org.id. Syaratnya itu ya. Nanti kalau mau beli itu sistemnya diikuti aja, nanti minta silakan upload ini gitu dia. Tapi kalau .com tuh enggak ada. Kalian beli langsung transfer otomatis sudah langsung dapat. Dia enggak ada syarat ya. Nah, dalam contoh ini dia .org.id. 500 MB kecil ya. Nah, itu tergantung dengan ininya apa konten kita kan. Kalau misalnya kontennya enggak banyak, 500 MB mungkin cukup lah ya. Paling gambar-gambar dikit ya sama teks-teks dikit kan enggak terlalu banyak ya. Tapi ketika
konten yang kita masukkan itu banyak. Ya contohnya kayak ya yang besar-besar itu ya kayak Tokopedia, Shopee ya. Nah, itu semakin banyak datanya ya semakin banyak server yang kapasitas server yang digunakan nih loh, server nih ilustrasinya kayak gini nih. Kayak hard disk ya, tetapi dia nyala terus 24 jam kan. Kalau dia mati ya otomatis kita nggak bisa narik data ketika ketik www.unmu.pnk.academic.id nggak bisa dia ngambil data di dalam servernya karena listriknya mati misalnya atau servernya mati ya. Kalau kita itu ya punya server sendiri, kalau ini sewa ya. Nah, kalau ini sewa. Nah, jadi biasanya tuh kita tuh kalau misalnya kalau membuat website kan kita nggak perlu lah sampai beli servernya mahal server itu ya puluhan ya atau bahkan ratusan juta untuk membeli server dan itu pun kapasitasnya ya nggak begitu besar ya. Makanya kalau misalnya ini maksudnya ada vendor besar yang punya server besar. Nah, kita menyewa saja space-nya. Makanya harganya murah tadi ya. Dan itu juga udah lumayan bagus ya. Jadi bukan hanya ini, nah dalam contoh ini saya pernah berlangganan dengan rumah web ya, tapi banyak sekali ya, ada GoDaddy ya. Kalian bisa klik juga di Google ya atau di address bar hosting murah misalnya kan. Wah, banyak muncul ya. Tuh. Ada Exabyte, ada rumah web. Nah, ini kan kalau kita klik rumah web di posisi kedua. Nah, ya. Kalau kita klik nih hosting murah. Makanya rumah web juga dia kalau dalam contoh ini dia membuat itu ya keyword supaya ketika konsumen pengen membeli sebuah hosting yang ditemukan itu website mereka gitu ya. Nah, itu makanya pentingnya SEO. Berlomba-lomba untuk menaikkan traffic ya, menaikkan ranking. Nah, ini ada banyak ya, ada Exabyte. Boleh kita coba di sini Exabyte. Ada rumah web, ada ID web host. Nah, Niaga Hoster yang tadi saya sebutkan ya. Ada juga GoDaddy ya. Nah, ini banyak nih ya. Nah, ini Hostinger. Ya, nanti tinggal dicoba-coba saja ya. Yang mana yang paling cepat pelayanannya. Sekarang tidak perlu takut untuk membeli sebuah hosting itu udah ada live chat-nya ya. Jadi tinggal kalian klik saja live chat-nya. Pengen bertanya apapun itu tinggal ditanyakan di live chat ya. Nah, ini contohnya tadi punya saya ya di rumah web, ini servernya, hostingnya ya, maksudnya hostingnya ini menyewa di rumah web vendornya itu. Ini tadi yang plpi.org.id kan saya ada 4 ya, termasuk yang website saya Venus Priadi juga di sini. Itu yang ini PLPI ini 500 megabyte ya, jadi enggak banyak. Nah, sekarang gimana sih masuk di settingan-settingan untuk men-setting web? Nah, ini ada beberapa nih. Bisa ini untuk email, login to webmail, kemudian login to cPanel itu nanti kita lihat ya. Nah, ini login website builder. Jadi misalnya kalian enggak punya kemampuan HTML ya, bahasa untuk membuat web ya, coding-coding ya, kalau pakai ini enggak perlu repot ya. Tinggal klik saja website builder. Jadi otomatis di vendor hosting, penyewa hosting ya, itu menyediakan ya, penyedia hosting itu pasti menyediakan website builder. Nah, ini contohnya seperti ini misalnya ya. Nah, ini kan kita tinggal tata-tata saja ya, masukkan ya kan change picture ya. Gampang kan? Nggak susah nih ya. Tinggal blok, ganti gitu ya. Kita bisa pilih temanya nanti pertama kali ketika kalian men-setting ini nanti kalian diminta untuk memilih tema ya. Jadi tidak ada alasan lagi nih kalau mau buat website itu susah, sebenarnya gampang. Bisa pakai webnya blog yang gratis tadi ya. Tapi ada embel-embel blogspotnya itu ya kan bedanya kan, misalnya kalian buat tadi ukmperbatasan.com. Nah, kalau ukmperbatasan.com karena kita beli .com tadi maka dia agak pendek kan ukmperbatasan.com. Tapi kalau pakai yang gratis ya, berarti kita menggunakan vendor gratis seperti Blogspot, maka ada embel-embel agak panjang dikit ya. www ya kan. Ini tadi ukmperbatasan tambah .blogspot.com. Nah, gitu dia ya, agak ada panjang dikit. Sama juga dengan WordPress ya, ada WordPress-nya. Itu aja bedanya.
kalau yang gratis dengan yang berbayar. Tapi banyak juga yang menyediakan vendor lain ya, bukan hanya WordPress ya, yang lain juga banyak ya, selain Blogspot dan WordPress juga banyak ya. Nah, ini contohnya. Ini tinggal dirubah saja. Ini halaman home, ini halaman TKSD misalnya ya. Nah, dia tinggal berubah, nanti kita ganti logonya, ganti teksnya ya, ganti gambarnya ya, kemudian diblok saja nih. Nah, isinya diganti ya macam-macam ya. Kalau mau nambahkan formnya ya tinggal klik kanan tambah form ya. Nah, ini banyak di sini ya, tinggal tambah nih, klik tambah. Pengen tambah apa? Teks, picture, galeri, media, ya, maps, shape, ya kan, button, ya, dan seterusnya. Commerce ya tinggal tambahkan di sini ya. Jadi udah lengkap sebenarnya. Ya. Kalau pengen melihat tampilan bisa publish, ya, klik publish. Ini untuk mengokekan. Ini untuk melihat tampilan yang ini preview. Nah itu. Ya, ini preview ya. Ini preview ini untuk melihat tampilan. Nah, itu ya, oh tampilannya seperti itu. Nah, kita harus juga melihat settingan. Kalau ini kan website builder ya, jadi nggak perlu terlalu banyak tahu bahasa pemrograman atau bahasa coding ya, HTML dan seterusnya ya. Nah, ini ya, tinggal diklik nih. Ini tampilan dalam bentuk tablet seperti ini ya. Ini harus dirapikan. Kalau misalnya kurang rapi ya, dirapikan. Kemudian ini tampilan smartphone, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, ini tampilan smartphone ya. Nah, ini tampilan desktop ya. Close preview. Nah, jadi mudah sekali. Sama juga dengan yang jadi site builder tuh macam-macam ya sistemnya itu. Dia ada yang seperti ini, contohnya di sini ini Weebly ya. Nah, ini Weebly ya. Ini nama platformnya Weebly. Nah, sekarang kita coba lihat lagi yang lain. Yang satu lagi, tutup. Tadi kan PLPI. Nah, sekarang yang website saya ya. Nah, ini. Nah, ini saya yang untuk website saya itu tidak pakai Weebly ya, tetapi pakai apa namanya, website builder. Website builder itu contohnya seperti ini ya. Saya tunjukkan. pennysupriyadi.com admin. Nah, itu ya. Nah, ini namanya site builder rumah web. Kalau tadi Weebly, yang kemudian yang selanjutnya ini yang kedua site builder rumah web ya. Jadi kalian bisa. Nah, itu tergantung ya, nanti mau pakai yang mana. Kalau misalnya nanti kalian beli ya, bisa pakai ini atau bisa Weebly. Tapi yang paling banyak sih Weebly lah ya. Nah, ini home-nya seperti ini ya. Kan ada materi kuliah, KRS mahasiswa, pertemuan kuliah online, forum mahasiswa. Nah, sekarang coba ya kita lihat ininya ya. Kita lihat websitenya, depannya seperti apa. Nah, ini. Kan aja nih. Nah, ya kan? Sama kan tampilannya? Nah, nih tampilannya. Nah, ini ya. Materi kuliah KRS mahasiswa online. Nah, di dalam sistem tadi kita mengatur kan sama nih ya. Materi kuliah KRS mahasiswa. Tampilan inilah yang diganti, kemudian disimpan, nanti ya berubah seperti ini. Nah, kan asik kan? Ya, gampang. Nah, tapi memang basicnya nanti kalian harus minimal tuh ya. Kuasailah sedikit-sedikit tentang desain ya. Photoshop dasar aja lah ya, nggak usah terlalu dalam ya. Kalau misalnya tahu Corel Draw juga boleh ya, tapi memang kalau entrepreneur itu ya bebas sih ya. Bisa kan kita kan orang manajemen bisa memanfaatkan bukan memanfaatkan orang lain bahasanya itu ya. Yang namanya manajemen itu kan memanfaatkan sumber daya ya. Memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Nah, sumber daya itu apa? Sumber daya itu ada ya, ada money, ya kan? Ada orang. Makanya kalau dalam kewirausahaan kan kita harus merekrut karyawan ya. Makanya di dalam manajemen itu ada sumber daya yang harus kita kelola, yaitu salah satunya ya, SDM, manusia, orangnya. Kalau misalnya punya restoran ya harus merekrut koki, waitress, kasir dan sebagainya ya. Kemudian ada money, ya udah jelas.
modal ya kan, uang. Apakah kita ini pakai modal pribadi ya, uang pribadi atau modal sendiri atau join ya dengan partner atau kemitraan atau pinjam uang dari bank. Nah, itu harus dimanfaatkan sumber daya dan itu harus dikelola. Makanya orang manajemen itu harus bisa mengelola sumber daya tadi. Ya, yang paling sering dikenal dengan istilah 6M, ya kan? Man, money, kemudian metodenya ya, caranya. Kemudian apalagi material. Ya, material itu bahan baku, udah jelas. Ya. Bahan baku itu kalau tadi apa? Punya restoran ya bahan bakunya kan seperti kalau misalnya toko roti lah ya, bahan bakunya seperti tepung, gula, telur. Nah, itu bahan bakunya ya harus kita manage ya kan. Jangan sampai kita punya vendor kebetulan telurnya habis atau tepungnya habis padahal kita memerlukan telur dan tepung itu sesuai dengan kualitas premium yang vendor kita jual. Makanya biasanya vendor itu kita harus banyak ya. Jadi tidak mengharapkan ke satu vendor. Kalau satu vendornya habis maka tidak produksi dong. Ya kan ininya apa rotinya ya. Karena tadi bahan bakunya ada tepung ya, gula, ya kan, telur dan sebagainya. Kemudian mesin. Nah, ya. Jadi 6M yang berikutnya itu mesin. Ya, dalam misalnya tadi membuat roti ya pasti harus ada yang namanya mesin ya, ada alat ya untuk memproduksinya. Dan ini harus kita manage. Ya kan berapa penyusutannya, kemudian apakah membeli ataukah menyewa ya. Nah, itu kita harus manajemen ya, kita manage itu semuanya. Kemudian ada marketnya, udah jelas. Itu harus kita manage. Makanya ada strategi pemasaran. Gimana produknya? Kita kalau di restoran, kira-kira menu apa sih yang mau dijual ya? Kalau di dalam e-commerce, kira-kira produk apa saja sih yang mau dijual? Pakaiannya apa saja? Pakaiannya segmentasi masuk lagi kan? Apakah ini untuk berdasarkan usia? Segmentasi itu kan bisa berdasarkan demografi ya, berdasarkan usia, jenis kelamin ya, kemudian berdasarkan selera, pendidikan ya, berdasarkan pendapatan dan macam-macam, ya. Kemudian ditentukan targetnya, apakah menengah ke bawah, menengah ke atas ya, atau semua kalangan ya. Nah, itu ditentukan. Dan tidak hanya berkembang sebenarnya di 6M ya. Jadi tadi ada man, money, method, material, mesin, market. Tapi juga berkembang sekarang ini harus kita manage yaitu informasi ya, information itu harus dikelola. Kemudian apalagi teknologi ya, teknologi itu harus juga di manage ya. Makanya sekarang itu kita harus jadi ya talent lah ibaratnya ya. Kita memang harus semua bisa ya. Walaupun tadi yang seperti saya katakan kalau level-level tingkatan manajemen kalau manajer kan dia nggak langsung ini ya, nggak langsung turun kan, paling suruh anak buahnya. Misalnya kalian nih di level top manajemen, ya kan? Di level top manajemen, berarti kan berada di puncak atau sebagai owner, ya sebagai CEO. Berarti kan tinggal minta aja, gimana laporan keuangan, cek. Oh strateginya ke depan seperti ini, ya. Manajer SDM mana laporannya, lihat. Oh sistem rekrutnya seharusnya tidak seperti ini, ke depan seperti ini ya, gitu kan? Kalau itu di top ini ya, di top manajemen ya kan. Kalau di yang middle ya mungkin manajer, ya kalian bisa evaluasi kinerja karyawan, evaluasi kinerja pemasaran ya, evaluasi kinerja keuangan. Kalau SDM mungkin rekrutnya enggak seperti ini ya. Butuhnya seperti trainingnya enggak seperti ini ya. Misalnya pemasarannya harus ada strategi pemasaran endorse misalnya ya, celebrity endorse ya kan. Biasanya kan banyak nih waktu sekarang nih kan pakai celebrity endorse ya. Nah, itu bisa diuji tuh, uji pasar. Kita coba pasarkan produk kita ini dengan menggunakan selebriti ya. Selebriti maksudnya bukan yang nasional ya, cukup di lokal pun kan banyak juga kan yang apa selebriti lokal misalnya kan gunakan. Nah, ternyata nanti dilihat perkembangannya apakah penjualannya meningkat atau tidak ya. Nah, jadi semua sumber daya itu ya. Jadi bukan hanya tadi ya money, method. Makanya penting juga kalau kita hidup itu kan kita sebagai makhluk sosial juga kita
nggak bisa hidup sendiri kan, makanya kita mengharapkan bantuan orang lain ya. Makanya kolaborasi itu penting ya. Jadi ilmu manajemen ini bukan hanya untuk usaha gitu ya, tapi juga kita membangun kolaborasi ya, bangun jaringan dengan teman, dengan saudara ya, dengan rekan kerja, mitra bisnis itu penting ya. Jadi bukan hanya sekedar memanfaatkan orang itu ya, bahasanya bukan memanfaatkan orang, tapi dengan tadi di situ kita membuka jaringan ya, link ya, kita yang lebih luas lagi. Ya, itu menguntungkan balik ke kita lagi ya. Jadi memang kalian sebagai entrepreneur, nah ada suatu saat nanti kalian sebagai seorang entrepreneur kan ya harus tahu dari bawah. Kan nggak mungkin langsung, misalnya kalau jadi yang tadi saya sebutkan di top manajemen kan masih enak, tinggal nyuruh-nyuruh ya tuh, tinggal lihat laporannya. Tetapi kalau ketika menjadi seorang karyawan biasa ya kan, yang ditugaskan sebagai misalnya staf marketing ya, atau staf SDM ya, itu kan berarti kan kita sebagai pekerja. Makanya kemampuan-kemampuan seperti ini kita harus punya. Apalagi sebagai seorang entrepreneur, kita memasarkan produk dan jasa yang akan kita jual ya, kita minimal tahu lah ya. Kita tahu cara membuat website ya, minimal yang sederhana ya. Kemudian kita tahu lah secara dasar membuat program pemasaran yang baik, kemudian memilih media yang tepat untuk kita sebagai promosi ya. Apakah channelnya kan macam-macam tadi yang disebutkan ya, apakah lewat website, YouTube, Facebook, Instagram dan seterusnya ya. Nah, ini tampilannya seperti ini aja ya. Kemudian misalnya di materi kuliah ya. Nah, ini kan banyak nih. Ini sama aja di materi kuliah ini ya. Nah, ini kan sama kan tampilannya kan. Nah, ini. Jadi apa yang diatur di sini, inilah tempat mengaturnya. Kalau di dalam Blogspot atau WordPress ya ngaturnya di dalam platform mereka ya, di dalam platform vendornya, WordPress dan Blogspot ya. Nah, ini nih ya, tampilannya sama kan. Ini tinggal kita masukkan aja, tambah widget, tambah media, ya, tambah modul, ini huruf-hurufnya ya, gampang sekali nih, nambah gambar. Ini ada HTML ya, tinggal dirubah. Ini nih yang tadi saya bilang nih, kelihatan ya. Nah, setidaknya ini enggak perlulah kalian terlalu paham-paham, tapi setidaknya belajar lah ini dasar ya. Saya belajar dasar-dasar HTML ini dulu waktu semester 1 ya, semester 1 tuh belajar dikit-dikit lah, setidaknya udah tahu. Walaupun sekarang itu udah canggih kan, tadi seperti saya sebutkan ya, nggak perlu kita paham-paham bahasa coding HTML seperti ini, ya kan? Cukup menggunakan tadi ada website builder, ya, ada apa lagi Weebly, ya, yang tadi saya tunjukkan di PLPI tadi itu ya websitenya ya. Nah, atau membuat HTML-nya pakai ini, nah itu bisa juga tuh ya. Nah, boleh pakai ini, ya. Nah, ini saya tidak terlalu paham, tapi minimal mengerti lah ya, minimal mengerti, ya. Nah, karena apa? Ini membantu sekali. Nanti ke depan ini pasti kalian akan butuhkan. Contoh sederhana, ya. Ini menggunakan HTML. Saya tunjukkan betapa pentingnya kita belajar ini dengan saat kita bekerja di unit tertentu. Contohnya saya di sini di unit ya Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah. Sekarang kita buka salah satu contoh jurnal. Ya, kita buka. Jurnal di kita itu ada 20 jurnal, ya. Jadi posisi saya di LPPI, Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah, itu mengcoaching 20 jurnal ini supaya bisa terakreditasi baik ya pengelolaannya, manajemennya. Jadi bukan hanya produk dan jasa yang tadi yang akan kita jual di manajemen tuh banyak sekali. Makanya kenapa kalau kita lihat di seluruh Indonesia ya, prodi manajemen untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu pasti selalu ramai. Ya, bahkan tutup sebelum waktunya gitu ya. Nah, karena apa? Karena ilmu manajemen itu bisa digunakan di semua organisasi ya, perusahaan atau organisasi. Tidak ada perusahaan atau organisasi yang tidak membutuhkan ilmu manajemen, ya. Pasti ada. Contoh kalau di organisasi tertentu, pasti ada membutuhkan bagaimana cara memanage SDM. Ya kan? Proses rekrut, ya kan? Rekrut karyawan seperti apa itu membutuhkan ilmu manajemen. Keuangan udah pasti harus di-manage, ya kan? Pemasaran udah jelas harus di-manage ya.
Manajemen operasional. Jadi kalau di kita kan ada 3 ini ya, peminatan ya. Nah, kalau bidang-bidang sebenarnya banyak. Bidang manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen keuangan, operasional, akuntansi, produksi, ya macam-macam, ya kan? Semua perusahaan atau organisasi butuh ilmu manajemen. Nah, termasuk dalam ini juga perlu di-manage, ya kan? Gimana SDM yang terlibat mengelola jurnal, gimana keuangannya, ya kan? Gimana cara mempromosikannya. Kalau jurnal kan dipromosikan supaya pihak luar atau dosen-dosen luar atau penulis-penulis luar tertarik untuk mengirimkan artikelnya di jurnal. Saya buka satu contoh nih, di ekonomi ada 2 jurnal, motivasi dan produktivitas. Kita login ya. Kita login di dalam jurnal ini. Nah, ini ya, saya login. Nah, bayangkan tuh ya. Yang seperti saya sampaikan kan, kalau Pak nanti kalau ketika saya jadi manajer kan saya nggak perlu nih Pak, nggak perlu saya tahu tentang web-web ini ya, suruh ya Pak, udah ada bagiannya. Memang betul itu gunanya orang manajemen. Tetapi setidaknya kita tahu dasar-dasarnya. Supaya nanti ketika kita menjadi pengusaha atau entrepreneur, kita nggak mudah dibohongkan oleh orang lain atau ditipu oleh orang lain. Misalnya, saya pengen buat website dong, buatkan. Wah, misalnya udah tingkat manajer. Tapi nanti pihak luar menawarkan website yang harganya nggak masuk akal, kan? Atau kok mahal benar. Kayaknya perasaan dulu belajar sama Pak P ini buat website tuh nggak mahal-mahal amat lah. Jadi sih bagus saya kerjakan seorang ya, kan? Seperti itu ya. Begitu juga dengan seperti ini ya. Saat dihadapi dengan pekerjaan ini juga butuh juga ya apa namanya HTML tadi ya kan, bahasa coding itu. Coba kita buka setup nih ya, the look. Nah, nih ya. Nah, ini juga butuh ya. Nih, kelihatan nggak? Journal description. Nah, untuk menampilkan halaman ini ya. Nah, untuk menampilkan halaman ini ya. Halaman ini nih, ini men-settingnya di sini. Nah, itu ya. Nah, ini ada deep, style, align ya. Nah, dikit-dikit tuh kita harus paham lah ya. Bahasa-bahasa seperti ini. Padahal kalau dilihat kerjaannya kira-kira nyambung atau enggak ya. Butuh seperti ini. Jadi semua ilmu di manajemen itu dibutuhkan ya. Apalagi kaitannya dengan website nih ya. Nah, begitu juga dengan desain ya. Saya memang enggak ada kemampuan, saya memang bukan jurusan desain, tapi saya kemampuan desain itu sudah saya kuasai dari sejak saya SMA ya. Jadi memang kalau memang kalian fokus ke di situ ya, misalnya menghasilkan produk yang kaitannya dengan ada apa namanya, kaitannya dengan digital ini ya, makanya kuasailah ya setidaknya HTML tadi ya, bahasa pemrograman dasar ya, coding, kemudian desain ya. Nah, itu sedikit-sedikit lah. Kemudian video ya, itu penting juga ya, video. Jadi kan sekarang ini kan kita mendesain, misalnya kita punya restoran, masa buatnya cuma poster ya yang statis. Nah, kita kan harus juga buat video promosi ya. Video promosi itu bisa kita upload di Facebook, di YouTube, YouTube nanti di-link-kan di Facebook, Facebook diiklankan secara massal. Itu bisa tuh nanti. Nggak terlalu mahal juga kalau nggak salah saya, tapi lebih mahal pada buat web mungkin ya. Kalau iklankan di Facebook tuh kalau nggak salah 1 minggu tuh bisa 100.000, tapi jangkauannya bisa puluhan ribu ya. Jadi orang baca itu bisa banyak. Makanya kalian itu kan jadi korban di Facebook kan, kadang lihat wah iklan, klik. Nah, itu mereka tuh mengiklankan. Nah, dan ketika kalian itu mengklik, ya robot itu bisa membaca apa namanya selera kalian. Jadi kalian tuh sering bukanya, searchingnya apa sih terkait dengan kalau cowok mungkin jam misalnya kan, jam tangan atau misalnya sepatu ya, atau game. Nah, nanti itu yang muncul di Facebook kalian tuh itu semuanya. Ya, karena Facebook itu punya program apa namanya mempromosikan mitra-mitranya yang tadi beriklan ya di dalam Facebook itu untuk menemukan apa namanya tuh minat kalian ya, berdasarkan minat. Nah, berdasarkan minat. Jadi kalau misalnya yang minatnya olahraga, maka nanti disuguhkan terus tuh
iklan-iklan yang tentang olahraga atau yang misalnya iklan tentang apapun, maka akan semakin banyak. Nah, coba nanti dilihat. Nah, begitu juga nanti ketika kalian menjadi seorang pemasar, kalian bisa iklankan di Facebook, tinggal memilih minat yang mana yang akan kalian tuju. Tinggal dipilih aja di Samba, Sanggau, Sintang, atau berdasarkan negara, Indonesia, Malaysia, macam-macam. Ya, bisa berdasarkan daerah, wilayah, gitu ya, atau negara. Itu bisa di Facebook, ya. Membayarnya gimana Pak transfernya? Biasanya dia pakai yang paling mudah itu pakai Bank Mandiri, ya. Bisa pakai Bank Mandiri atau pakai BTPN, ya. Jenius, kartu Jenius, ya. Memang kalau yang namanya e-commerce ini kalau dijelaskan panjang sekali sebenarnya, ya. Nah, ini jadi betapa ini membutuhkan juga bahasa-bahasa seperti itu nih ya, nih, butuh kan? Nih bahasa-bahasanya ya, rep, title ya. Nah, menggunakan ini juga, ya kan? Tampilannya juga seperti web juga ya. Nah, makanya nanti kita pahami seperti ini ya, nanti di dunia kerja kita akan lebih mudah ya. Jadi tidak heran kan saya waktu ya seusia kalian lah ya di semester ya, saya udah mungkin udah cerita mungkin di kelas ini kan, di semester 1 saya udah kerja sambil kuliah gitu ya, karena saya di kelas 3 SMA itu udah ngajar les. Ya, udah ngajar les desain ya. Les desain dan les internet juga ya, dan itu lumayan. Jadi kita kalau punya kemampuan tuh di perusahaan kita bisa dipakai ya. Kita juga bisa jadi konsultan, kita juga bisa membantu membuatkan orang lain ya. Begitu juga yang kalian misalnya sudah mengambil mata kuliah aplikasi komputer, kalian bisa membantu sebagai konsultan ya, menghitungkan analisis orang lain ya, skripsi orang lain, atau kalian juga ya udah pasti kalau dengan kemampuan analisis data atau mengolah data dengan SPSS misalnya, ya udah nanti pas skripsi kan tinggal mengolah data sendiri, tidak perlu menggunakan konsultan lain. Justru kalian ya yang sebagai konsultan. Banyak sekali orang yang tidak paham menggunakan analisis data dan menginterpretasikan data. Itu udah pentingnya kita menggunakan alat ya. Makanya di dalam manajemen itu bukan hanya memanajemennya, SDM-nya tadi ya, uangnya, kemudian apalagi mesinnya dan sebagainya, tapi juga yang paling penting information-nya, teknologinya, alatnya ya. Nah, semuanya juga jaringan itu juga harus di-manage ya, koneksi itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di situ dulu lah ya, udah malam juga ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita tutup? Minggu depan nanti kita pertemuan seperti biasa ya, udah ada video kebetulan di pertemuan yang ini ya, pertemuan ini videonya saya belum buat, makanya pada hari ini ya saya buatkan kita ketemu langsung ya. Ini alhamdulillah udah sampai 226. Nggak masalah, nanti yang tidak hadir pun nanti saya tetap uploadkan ya di YouTube, jadi nanti bisa diulang-ulang ya. Nah, untuk ke depannya nanti video yang berikutnya di pertemuan ke depan itu sudah ini ya, sudah ada ya. Cukup ya? Oke, mungkin udah cukup mengerti ya. Kalau saya ditanyakan lagi ya, Presensinya gimana, Pak? Absen, Pak. Ketemu minggu depan, semoga perkuliahan pada hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.